Oke, Ya. Om Farad mungkin bagaimana tanggapannya Roy Suryo akan mengambil langkah pra peradilan? Roy Suryo tipe ini banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan sampai langkah ke Mahkamah Internasional katanya dulu. Nah, kemudian itu hanya wacana saja dan bagi saya silakan Roy Suryo mau pra peradilan tidak ada masalah karena saat ini kan dia udah di tingkat tahap P21 dan penyerahan barang bukti sudah di kejaksaan. Mungkin perkaranya sudah dilimpah, kemudian tinggal tunggu jadwal sidang. Kalau dulu kan biasa gugur, kalau sekarang nggak perlu gugur. Diberi waktu untuk dia mengajukan pra peradilan. Nah, selama tidak mengenai pokok perkara, ya saya rasa kalau dia bisa membuktikan bahwa ada salah penangkapan, salah penyitaan, kemudian prosedur itu dianggap bertentangan dengan hukum undang-undang, ya mungkin. Tapi selama ini kan jaksa nggak mungkin mem-P21 perkara kalau perkara ini dapat diuji di pengadilan di tingkat penuntutan sampai jatuh vonis. Dan kita ketahui bahwa ini hanya manuver-manuver suruh-suruh saja yang artinya kan dia tuh mengatakan itu ijazah palsu. Ya kenapa dia cegah takut di sidang gitu. Dari dulu kan sudah ditantang, kenapa nggak pra peradilan dari dulu? Jawabannya takut kalah, pasti kalah katanya gitu. Nah sekarang setelah Roy Suryo menggunakan baju kuning, oranye, tipe baju oranye, baju kuning, kemudian dia pura-pura sakit, ya dia pura-pura sakit loh, kayak Egy Sujana dulu, begitu tidak ditahan, langsung hore gitu, langsung sehat, Allahu Akbar. Nah justru ada beberapa kontennya tetap nyindir-nyindir lagi. Roy Suryo udah nggak berani teriak-teriak ijazah palsu sampai sekarang. Hanya dia yakin bahwa pembuktian dia akan benar apa. Penyidikan yang dilakukan ini bukan penyidikan ijazah palsu, tapi pencemaran nama baik terhadap ijazah yang sudah dinyatakan asli oleh Rektor UGM. Dan dari seluruh saksi, kemudian tes lapornya, itu adalah produk UGM. Dan Pak Jokowi bukan sarjana kaleng-kaleng. Pak Jokowi adalah sarjana insinyur kehutanan. Nah, jadi apalagi yang kalian ragukan terhadap Pak Jokowi? Saksi-saksinya, teman-teman kuliahnya, dosennya semua sudah diperiksa. Bahkan dulu mereka yakin ijazah itu dicetak di Pasar Pramuka oleh Profesor Paiman. Dan sudah kita gugat dan sudah minta maaf. Bahkan Roy nggak mau datang ke pengadilan. Nah, Roy tidak datang ke pengadilan karena UGM hadir, Kapolri hadir, semua hadir gitu. Nah, bahkan mereka Rustam hadir, semua hadir. Ujungnya minta maaf, makan-makan. Waktu itu kita sempat makan bayar 7.800.000. Tiba-tiba sudah makan-makan, berubah lagi. Akhirnya saya marah. Saya nggak datang-datang lagi ke pengadilan. Biarin aja dia. Dan proses pidana tetap lanjut gitu. Ini beda kasus. Yang dihina itu bukan Pak Jokowi, tapi Pak Profesor Paiman. Gitu. Tapi konsekuensi Suryo mengambil langkah pra peradilan itu apa sih? Nggak ada, dia yang ingin mengatakan penyidikan tidak sah aja. Maksudnya kalau ditolak pra peradilannya itu langsung ditahan atau enggak? Tetap aja akan lanjut. Roy Suryo ini sekarang tahanan yang ditangguhkan, masih wajib lapor kayaknya. Jadi kalau pra peradilan ditolak, jadi karena Pak Jokowi bilang udahlah nggak usah ditahan. Nanti kalau hakim menjatuhkan vonis saja ditahan. Justru Roy Suryo rugi kalau dia nggak ditahan sekarang. Kalau sidangnya 6 bulan, dia ditahan 6 bulan, dihukum 8 bulan namanya. Kan dia tinggal langsung keluar. Nah kalau sekarang gaya-gaya, tiba-tiba nanti dia akan ditahan. Kayak kasus Ahok dulu kan. Tidak ditahan, begitu vonis langsung ditahan. Dan saya udah bilang ke pengacara-pengacaranya, kamu ini
Roy Suryo dulu mau RJ dilarang. Akhirnya kan gara-gara nggak enak sama pengacara sama Refli Harun semua tuh, mereka terpaksa. Si Roy Suryo itu terpaksa misalnya melihat keterangan atau melihat surat itu adalah asli, dia bilang palsu, dia bilang tidak asli. Gitu. Nah, ini adalah gaya-gaya ngeyel Roy Suryo yang sudah pernah masuk penjara, dia tidak trauma akan masuk penjara lagi. Tapi memang saya sempat melihat kejadian ketika dia di BAP gitu. Bahkan ketika masuk keluar itu dia di depan saya ada foto rekamannya. Ya, jadi Roy Suryo bukan orang pemberani bermental. Nah, jadi dia seperti minta pertanggungjawaban terhadap orang yang menyuruh dia gitu. Nah, sehingga muncullah dugaan teman-teman kemarin siapa orang besar di balik Roy Suryo. Kalau menurut saya nggak ada orang besar di belakang Roy Suryo. Karena Roy Suryo-nya KO. Nah, dan kemudian nanti Roy Suryo kalau masuk penjara, dia pasti ungkap menjelek-jelekan orang yang menyebak atau menjerumuskan dia untuk sengaja merekayasa berita isu politik terhadap Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini punya kekuatan anaknya wakil presiden saat ini. Bahkan Pak Jokowi adalah orang yang masih dicintai oleh masyarakat. Dan saya perlu jelaskan bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tidak pecah. Mereka adalah sahabat sejati, saudara sejati, sehati. Izin, kalau misalkan ini kan bisa dibilang apakah langkah dari Roy Suryo ini melakukan rapid sendiri sudah betul atau tidak? Karena kan mereka mengatakan bahwa mereka tidak terima atas apa yang dilakukan pihak Polda mereka ke Roy Suryo terutama seperti itu, Pak. Memang kenapa? Kan dia udah ucapin terima kasih sama Polda. Udah dikasih masuk ke ruang VIP, masuk rumah sakit berdua. Ya saya rasa kalau dia masih menjalankan Polda Metro berarti sama dengan udah dibantu, dia kayak menggigit ular kan, ular menggigit karena dibantu. Tapi menurut saya nggak usah lagi dibantu Roy Suryo, Tipa nggak usah. Dia ngomongnya udah punya kayak standar omongannya nih, dia nggak, hatinya itu nggak bisa lembut sesama manusia, terlalu keras. Dia lembut itu ketika masuk polisi udah kasih dia ujian, kan harusnya cabut semua nilai akademik daripada, apalagi kenapa dikasih ujian itu Tipa? Emang dia yang punya Polda Metro sampai dia bisa ujian di situ, sidang tertutup katanya. Nah, oleh karena itu kita minta supaya kejaksaan segera menahan kembali gitu, karena mereka menggunakan ini dengan cara-cara untuk podcast dan tetap menjelekkan penegak hukum. Apalagi jaksa sudah P21 dan itu kan merupakan satu kesatuan dengan kepolisian yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau perkara tidak memenuhi syarat sudah SP3 dari dulu, tapi karena sudah P21 makanya saya yakin Roy Suryo pasti akan masuk penjara. Apakah Om Fred ada juga orang kuat ketika Roy Suryo ditangguhkan? Tidak ada orang kuatnya, alasan kemanusiaan. Itu kan menyangkut persepsi pasal. Apakah itu pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan penyerangan nama baik yang termasuk dalam undang-undang ITE atau dianggap membuat kegaduhan. Nah, itu dampaknya kan udah bertahun-tahun perkara ini hanya menceritakan tentang Roy Suryo gitu. Ini merupakan sarana Roy Suryo untuk mencari makan. Makin banyak podcast diundang ke TV makin dapat uang. Tanpa kita sadari motifnya adalah ekonomi.